Di HUT ke-77 TNI, Presiden Jokowi mengingatkan tentang ancaman geopolitik global yang mulai terlihat belakangan ini. Dalam pernyataannya, Jokowi mengingatkan untuk hati-hati dan waspada dalam menghadapi kondisi geopolitik global. Jokowi mengingatkan bahwa penting bagi kesiapan alutsista TNI baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara untuk menghadapi perubahan geopolitik global yang berubah dengan cepat. Dalam mempersiapkan perubahan dinamis geopolitik dunia, telah memanggil 3 matra TNI mulai dari AD, AL, dan AU untuk pembicaraan terkait hal tersebut. Pembicaraan tentang kesiapan TNI dalam perubahan dinamis situasi geopolitik dunia. Sama dengan Prabowo, dia mengatakan baru-baru jadi menteri dia, jadi baru-baru menteri pertahanan. Gimana Mas, udah jauh? Saya kagum dengan Presiden Jokowi. Pidato dia pertama dalam sidang kabinet memberantas korupsi. Terus apa lagi Mas? Saya beritahukan, saya laporkan kepada Presiden bahwa di Departemen Kementerian Pertahanan ini ada markup alutsista. Oh ya udah dari dulu itu 100%, 200%. Tidak, 300% ada, 400% ada. Oh begitu? Udah laporkan ke Presiden? Oh sudah, saya udah kasih tahu ke Presiden. Bertindak. Ku tanya Presiden, Mas, aku dengar dari Prabowo ada indikasi korupsi besar-besaran di Kementerian Pertahanan, markup sampai 200%, 300%. Iya. Terus gimana? Dia tanya saya bilang tindak. Jadi gini, waktu itu kan saya ingat tuh saya diwawancara oleh salah satu kantor berita TV dan saya lihatkan bukti bahwa ternyata Kemhan tuh mesan nggak cuma satu dan itu sudah di ACC oleh Menteri. Ini baru satu pun sudah seolah-olah semua mau lepas tangan, kayaknya nggak tahu siapa yang, kan nggak mungkin. Orang ada suratnya. Coba deh, sekarang kalau mau memang tahu apa yang saya sampaikan ini, coba dilihat lagi, betulkah ada surat dari Kementerian Pertahanan ACC? Tapi seingat saya tuh akan ada order tuh kalau nggak salah banyak, sekitar 6 atau sampai 12. Sama seperti sekarang ordernya Polri. Polri juga banyak punya AW. Nah, karena perlu pergerakan pasukan, Polri perlu, ya kan? Basarnas perlu, TNI AU perlu gitu. Kembali kalau tadi tentang markup, saya cuma bilang kalau memang ini salahnya rekanan, kenapa pesawatnya dikorbankan gitu? Kenapa keputusan pengadaan AU-nya dikorbankan? Anggap nih misalnya di Polri terjadi hal yang sama gitu kan. Kan semua pesawat Polri terbang. Anggap di Basarnas ada yang sama. Terbang nggak ada yang dimasalahkan. Kalau AW ini sekarang yang menurut saya ya dari mulai datang boro-boro di terbang kan orang tadi si pilot mahal aja nggak bisa ikut tes pesawat karena langsung dipolis lain waktu itu oleh panglimanya waktu itu Pak Gatot Nurmantio. Karena pesawat ini mahal dan menurut saya itu adalah uang rakyat Indonesia dan masalah tentang siapa menyuruh apa, saya pikir Pak Agus ada mencapai jadi kasau juga bukan main-main. Itu justru sudah jenjangnya panjang. Kemudian pengadaan itu juga dilakukan rapat bersama dan lain-lain dan sebagainya. Maka waktu itu saya langsung menelpon Pak Wiranto. Begitu saya tahu, waktu Pak Wiranto Menko Polhukam. Jadi begitu saya tahu pesawat itu kok malah di polis lain, saya langsung telepon pertama Pak Ria Mizar, waktu itu Menteri. Pak Ria Mizar izin, saya bilang, ini kan pesawat tuh mahal sekali dan baik sekali gitu. Perdebatan tentang apanya, baik kita nanti bisa bahas gitu. Yang penting, menurut saya sayang sekali kalau pesawat ini sudah sampai, semuanya sudah tiba untuk persiapan pesawat ini bisa digunakan secara maksimal oleh Angkatan Udara, kok tiba-tiba di polis lain. Waktu itu Pak Ria Mizar, karena saya kebetulan sedang di luar, jadi kami bicara lewat telepon ya. Lalu Pak Ria Mizar bilang gini, Bu Koni aja yang telepon Pak Wiranto lah. Beliau kan Menko Polhukam, biar beliau aja putuskan. Jadi saya telepon Menko Polhukam menyatakan hal yang juga yang sama. Cuman saya ini kan siapa? Saya bukan partner AW, saya bukan juga rekanan AW. Kan jadi aneh. Saya cuma ngelihat saya ini akademisi yang melihat Angkatan Udara kita, tadi saya udah cerita perangnya bakal seperti apa Asia Pasifik, pasukan bagaimana harus cepat bergerak, dan ini bisa bicara aja tentang banyak hal ya. Operasi militer perang, operasi militer non perang. Misalnya, di kita ini banyak hal yang salah. Operasi militer non perang itu dianggap cuma tentara bersihin sungai, tentara jagain Mokfitnas, bener kan? Nah, padahal kalau ngerti makna apa operasi militer selain perang atau military operation other than war, itu ngeri banget. Jadi ada satu negara atau negara superpower yang bilang begini, daerah lu nggak bisa jaga nih, hutan lu kebakaran, atau laut lu nggak bisa clearance, gue mau masuk nih. Itu operasi militer selain perang. Jadi kenapa kita tuh jangan melihat perang itu seolah-olah Indonesia nggak akan diserang. Oh nggak akan kalau diserang secara hajar Indonesia gitu. Mereka akan masuk dengan cover up macam-macam. Apakah cover up-nya lingkungan? Jangan salah, G20 itu ada salah satu klausul menyatakan lingkungan itu akan dijaga 30% lingkungan dunia. Ingat nggak Pak G20 kemarin di klausulnya? Kan kita mesti bertanya, yang menetapkan itu nggak bisa dijaga siapa, dia atau kita? Makanya ada pernyataan kemarin, saya sedang di sini, saya baca Panglima TNI bicara di Rapim TNI Polri, apa ngomong begini, bercanda sih Pak Yudo. Pokoknya jaga hutan kita jangan sampai kebakaran. Kalau perlu pakai dukun. Coba deh, ada nggak pertanyaan? Itu serius karena
Karena tadi operasi militer selain perangnya negara-negara di kawasan ini sekarang, itu bisa merasa begini, itu hutan Indonesia nggak bisa diurus tuh, kita aja yang ngurus. Oh itu laut Indonesia nggak bisa dijaga, kita aja yang masuk. Dan itu kenapa saya selalu ribut dari 2007, kenapa TNI kita tuh harus kuat, harus berdaulat, dan harus sangat bisa bisa powerful sama seperti era Soekarno, sehingga no one touch us. Di era Soekarno, kita nggak punya duit loh, tahun 60. Tapi kita jadi kekuatan di bumi, kekuatan militer terkuat di bumi bagian selatan. Karena posisi non-blok kita bisa pegang Rusia, kita bisa pegang Amerika, kita bisa pinter nih, pegang even nuclear power di Bandung. Nah hari ini, masa gara-gara AW aja, kemudian kita luluh lantak, malah berantem sendiri. Saya itu merusak, institusi AU, kalau menurut saya. With all due respect ya, Pak, menurut saya kalau Panglima TNI Gatot itu, dia salah satu Panglima yang menurut saya agak eksentrik. Pertama apa? Dia merasa posisi dia itu harus sama dengan Kapolri, langsung di bawah presiden. Sehingga Panglima Gatot itu apa-apa langsung ke presiden. Tolong dicek ke Pak Jokowi, langsung. Jadi dia itu tidak mau lewat Menhan, karena dia bilang saya bukan di bawah Menhan, saya Panglima TNI, saya mau langsung ke presiden. Nah, jadi berita-berita ini pun dia kontar itu sendirian. Kemhannya nggak diajakin. Pak Gatot demikian memang karakternya. Jadi beliau tuh merasa begini, ada yang salah dengan TNI dan Polri. Kenapa kalau Polri langsung ke presiden, saya enggak? Sementara saya Panglima TNI. Jadi beliau merasa nggak semuanya harus ke Kemhan. Ya udah bisa ngeyel aja, pokoknya langsung aja saya mau ke presiden. Termasuk nih, saya mau contohkan kasus satelit. Kita ngomong satelit sekarang ya. Satelit Kemhan bermasalah kan? 123 orbit 123 nih. Pengadaan orbit 123. Ini juga another case of Kemhan. Saya nggak mau bahas case-nya, tapi coba kita lihat. Yang menyelesaikan itu Pak Mahfud. Yang duduk bersama itu Menteri Keuangan, Pak Mahfud, Menteri Pertahanan Pak Prabowo, kemudian Ibu Sri Mulyani. Jadi memang harus ada lintas kementerian, lintas departemen. Termasuk jelas Panglima yang kemudian menceritakan dari sisi Mabes TNI-nya. Di kasus AW itu nggak ada. Pak Gatot aja tiba-tiba pokoknya ini korupsi. Pokoknya kemudian Pak Agus Supriyatna sebagai Kasau salah. Tapi apa salahnya, apa korupsinya tuh saya nggak ngerti. Kalau sekali lagi tadi saya bilang, kalau ini korupsinya itu ada di rekanan, ya hukum rekanannya. Kalau ada kasus korupsinya itu permainan di tim pengadaan di Angkatan Udara, ya ditindak aja merekanya. Bukan kita buat uang rakyat itu stuck, gak jelas statusnya sampai hari ini. Silakan deh, boleh main-main deh. Dilihat deh, sekarang pesawat itu masih ada polis lainnya atau enggak. Kemudian jangan juga membelenggu orang-orang yang tidak bersalah, itu seolah-olah jadi bersalah. Jadi ini kan ada orang yang digantung terus dan status hukum lah. Dan menurut saya itu adalah sebuah kejahatan. Ketika seorang itu digantung status hukumnya nggak jelas, kasihan dong. Itu kan melekat. Sekarang kita mau bicara lagi, anggap Pak Agus Supriyatna salah. Misalnya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Betulkah salah? Dari mana salahnya? Kenapa kalau dia salah, kemudian waktu itu Kementerian Pertahanan menandatangani menyetujui pengadaan, dan bukan cuma satu ya. Saya ingatkan lagi, saya punya dokumennya soalnya. Ditandatangan. Itu nggak cuma satu. Berarti kan ada proses yang berjalan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Bappenas, dan juga Mabes TNI sebagai Mabes TNI AU sebagai pengguna. Kalau Panglima agak beda opininya, boleh tolong diwawancara saja Pak Gatot Nurmantio. Memang Pak Gatotnya agak, saya bilang tadi, Panglima, kan saya main sama banyak Panglima, teman saya banyak Panglima. Tapi Pak Gatot ini rada-rada kumahnya. Kalau bahasa Sundanya rada-rada mengejut-ejutkan. Contoh, ingat kalau ada kasus dianggap polisi pengadaan senjata tanpa izin, zaman Pak Gatot. Dianggap skandal besar, saya sampai rapat dengan Pak Menko Polhukam waktu itu Pak Luhut, kemudian pindah ke Wiranto, itu kan sempat dua Menko Polhukam. Saya jadi bulak-balik kabar Hakam Polri, pokoknya saya jadi antara Polri, TNI, Kemhan gitu kan. Sebenarnya saya tuh bingung kenapa curhatnya Pak Gatot tuh lagi acara di TNI, itu lagi acara umum, di tempat umum. Saya tahu Polri akan mengadakan senjata. Kalau saya Panglima TNI, ada yang bahaya kayak gitu, saya pasti urusannya langsung ke Menteri Pertahanan dan langsung ke Presiden sebagai Panglima tertinggi kan. Bukan di publik saya umumkan. Nah, kasus senjata ini agak beda karena waktu saya kaget, yang bener aja gitu. Jadi saya itu gampang aja cek. Itu senjata namanya apa? Jenisnya apa? Saya cek kemudian kedutaan besar terkait. Paling gampang kan itu. Jadi gini, kalau kita nggak dari alutsista dari luar, pasti kan hubungannya dengan kedutaan. Nggak mungkin tiba-tiba alutsista diterbangin kan. Lalu kemudian di mana negara itu stop? Karena kan nggak bisa langsung. Kadang-kadang dia kan harus berhenti untuk isi bahan bakar. Negara yang didatangi juga harus ada clearance. Semuanya itu clear. Dan pengadaan dari Polri waktu itu clear. Tapi coba lihat waktu itu Pak Gatot sampai mau menggerakkan intel dan pasukan serbu angkatan darat mau menyerbu datangnya pesawat itu di Halim. Kebayang nggak yang saya ceritain apa? Ya, ngeri. Jadi beliau bisa melakukan apapun gitu tanpa protap yang menurut saya normal.
Nah. Makanya waktu kemudian senjata itu kami tuh luntang wah heboh gitu. Saya tuh dipanggil Kementerian Pertahanan rapat jam 8 pagi, dokumen saya kan paling nggak mau diajak rapat dokumen saya nggak pegang. Saya tuh selalu pegang dokumen asli. Jadi kalau cuma katanya mah jangan undang saya bicara aja, saya nggak mau. Jadi waktu saya pagi-pagi diundang, harus rapat di Menko Polhukam bersama Kapolri. Kemudian ada Sekjen Kemhan, waktu itu Angkatan Udara, kemudian ada dari TNI sendiri semua bintang 3 hadir dan lain-lain. Itu saya minta dokumen dan saya dikirim dokumen itu jam 10 malam, saya pelajari sehingga jam 10 pagi ketika saya rapat di Menko Polhukam, saya tahu ada masalahnya di mana dan harus apa. Maka kemudian hari itu lahirlah kita kemudian kayak semacam SKB lah, surat perjanjian antara menteri terkait. Tapi the process is there tentang senjata. Makanya kemudian nggak ada penggerebegan di Halim seperti yang dimau oleh Pak Gatot waktu itu. Tapi kalau AW, dia tapi sistemnya nggak penggerebekan. Sistem dia itu KPK, kemudian dianggap pokoknya Bapak Agus Supriyatna dan kawan-kawan itu pengadaan ini nggak benar secara hukum. Gitu. Di sini yang kita mesti cari tahu. Apakah kemudian waktu itu Pak Gatot betul-betul tidak tahu, which is nggak mungkin, atau pura-pura nggak mau tahu, which is kalau itu mesti ditanyakan, Pak, Bapak waktu itu pura-pura nggak tahu, atau Bapak nggak mau tahu, atau gimana? Nah, kalau itu tadi saya bilang, sampai menit ini saya baru ketemu Pak Gatot sejak kasus AW ya, dan beliau berhenti Panglima, saya hanya ketemu 1 kali dalam 1 pernikahan, dan itu pun oleh mantan dan Brimob, Pak Jenderal Murad. Saya disatukan di meja, jangan berantem lagi ya, aman ya gitu, saking kami bersih tegang kan gitu kan. Nah, tapi karena itu di tempat perkawinan, saya nggak mungkin tanya dong, Pak gimana kasus AW, sebenarnya apa sih masalahnya gitu kan. Sebenarnya kan itu yang saya mau tanya ke Pak Gatot. Nah tapi kan dalam hati saya ya beliau juga nggak mau nerangin nama saya, ngapain juga saya tanya. Jadi saya lebih kepada apa sih yang saya tahu tentang AW ini. Dan banyak yang bilang begini, alah Bu Koni so tau lah, kata siapa misalnya itu pesawat tuh bagus banget, kata siapa itu heli bagus banget, orang banyak yang lebih bagus gitu ya kan. Si saingan AW yang mau masuk tuh kan ngomongnya pasti begitu dong. Saya kebetulan sempat diundang oleh langsung Agusta Westland. Pesawat itu sudah saya coba, saya bisa buktikan fotonya, saya tahu dia bisa VTOL, saya tahu bagaimana di atas udara itu aman, bagaimana dia bisa statis terbang diam, dan apapun itu tentang kecanggihannya. Jadi I've been there, I was there. Jadi saya bukan katanya, saya udah naik gitu loh. Jadi kalau saya waktu itu di pesawat itu, saya mengerti, oh ini maksudnya. Jadi memang presiden itu akan keren gitu. Datang dengan heli yang aman, kemudian besar ya, kan dia besar sekali kan. Kemudian kalau misalnya presiden harus ke daerah-daerah yang bahaya, daerah-daerah yang lapangan terbangnya terbatas gitu, daerah-daerah yang misalnya karena bencana kemudian susah untuk mendarat dan take off, itu aman sekali karena dia bisa VTOL. Itu kalau untuk presiden. Tapi non presidennya, pergerakan pasukan kita pun akan lebih bagus dan cepat. Gitu kalau diperlukan. Ini adalah betul-betul cabang dari Ikhwanul Muslimin yang berusaha menggerus kita hari ini. Pura-pura bagian dari kita. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.